Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru ketemu channel aku, salam kenal buat semuanya. Masya Allah, tabarakallah, nggak terasa udah di awal bulan lagi. Dan seperti biasa, rutinitas bikin rencana anggaran, aktivitas belajar mengatur keuangan rumah tangga. Semoga setiap video yang aku buat bisa bermanfaat ya teman-teman. Sebelumnya, aku akan evaluasi dulu untuk budgeting bulan Oktober. Evaluasi budget ini juga penting untuk memastikan budgeting yang kita buat udah sesuai atau belum, sudah cukup atau perlu ditambah. Dan yang terpenting memastikan tidak ada pos yang sampai over budget. Alhamdulillah, kali ini masih ada sisa dari pos belanja minggu pertama 22.000 dan dari minggu kedua 7.000. Sementara untuk minggu ketiga dan keempat ini terpakai semua budgetnya. Karena biasanya untuk di minggu keempat jumlah harinya itu lebih banyak, jadi untuk stok belanja mingguan juga sedikit ditambah menyesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut, ini aku catat untuk besar budget terpakai dan juga sisanya. Untuk pos berikutnya, ini ada pos belanja bulanan. Kemarin untuk budgetnya itu aku udah tambah sebesar 350.000 dan ini posnya tuh udah kosong, terpakai semua. Jadi nggak ada sisa budget. Lanjut untuk pos gas dan galon, ini tuh masih ada sisa 5.000. Lanjut untuk pos listrik, seperti biasa ini budgetnya udah pas. Untuk pos pulsa juga udah kosong. Lanjut untuk BBM terpakai semua. Keperluan pribadi ini juga terpakai semua, nggak ada sisa. Kemarin itu kepakai buat nambah beli barang pribadi. Dari uang pegangan itu kan masih kurang, terus aku tambah aja dari budget keperluan pribadi ini. Untuk pos fund juga tadi habis ya. Dan ada sisa dari dana tak terduga. Kemarin itu budgetnya 80.000 dan terpakai 50.000 untuk kebutuhan tidak terduga yang tidak tercatat di budgeting bulanan. Jadi untuk budget dari setiap pos sampai di bulan Oktober ini alhamdulillah masih cukup. Dan untuk sisa budget itu nggak pasti ya selalu didapat. Tapi yang penting untuk setiap pengeluaran tidak sampai melebihi budgetnya. Aku hitung dulu dan sisanya ini masih 64.000. Alhamdulillah masih dapat sisa. Dari sisa budget ini akan aku simpan dulu, tujuannya buat dana jaga-jaga jika butuh dana lebih, dan di akhir bulan nanti baru jika nggak terpakai aku buat tambah isi tabungan. Untuk kategori pos-pos pengeluaran tidak tetap ini udah tercatat semua dan gak ada pos yang over budget. Untuk sisanya aku simpan ke dalam toples ini. Lanjut untuk kategori pos pengeluaran tetap untuk dana servis. Kemarin itu buat nambah bayar pajak kendaraan. Untuk dana kesehatan juga budgetnya terpakai semua. Lanjut untuk sinking fund juga udah kosong. Untuk dana sosial dan iuran juga kepakai semua budgetnya. Jadi meski nggak musim kondangan, untuk dana sosial ini tetap aja kemarin ada pengeluaran buat jenguk ada yang lahiran sama ada yang ulang tahun. Jadi aku ambil itu dari dana sosial. Lanjut aku mau bikin budget plan bulan November karena untuk evaluasinya udah selesai. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu, apa kabar nih teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, dan dilancarkan untuk setiap aktivitas yang kita jalani, amin. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel aku. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berkali lipat. Dan untuk yang baru pertama nonton video aku, di sini aku tuh bikin budgeting dari penghasilan tidak tetap dari usaha dagang ya teman-teman. Jadi tiap bulan besarnya income yang diatur bisa berbeda. Semua kategori pos dan besarnya budget ini aku sesuaikan dengan kebutuhan keluarga kami. Dan untuk beberapa kebutuhan yang tidak tercatat di budgeting bulanan ini diambilkan dari extra income Pak suami ya teman-teman.
Jadi ini hanya sharing pengalaman aku mengatur dari penghasilan harian tidak tetap, tapi diatur dengan metode budgeting bulanan. Alhamdulillah untuk budgeting November ada income sebesar 3 juta. Dari setiap budgeting yang aku buat ini mungkin bisa dilihat caranya, karena untuk kategori pos dan besarnya budget tiap keluarga bisa berbeda, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tentunya untuk setiap budget yang kita buat itu berdasarkan kondisi di mana kita tinggal, berapa anggota keluarga, income yang kita dapat, dan juga selera kebutuhan masing-masing orang yang pasti juga berbeda. Misalnya seperti memilih mengutamakan pada kualitas barang atau pada harga barang kebutuhan. Semua bisa belajar kita sesuaikan dengan cara budgeting seperti ini. Lanjut, ini aku catat dulu untuk kategori pos pengeluaran tidak tetap. Kita bisa tentukan pos kategori apa yang kita butuhkan dan berapa besar budgetnya. Semua bisa disesuaikan dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Setelah bikin rencana anggaran seperti ini, selanjutnya bagaimana menggunakan anggaran, penerapannya apakah sudah sesuai atau belum, itu nantinya bisa dilihat pada evaluasi budget saat di akhir bulan ya teman-teman. Dan belajar budgeting ini butuh niat, disiplin, dan yang pasti kerjasama juga dengan anggota keluarga lainnya agar bisa terlaksana lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk pos belanja mingguan ini masih sama budgetnya 150.000 per minggu, untuk belanja bulanan 350.000. Dengan tercatat seperti ini, setiap budget udah ditentukan. Ini bisa jadi kendali buat diri kita belajar menggunakan budget belanja sesuai kebutuhan. Dan seperti biasa, ada kenaikan income. Di sini ada kenaikan untuk pos fund kali ini 300.000. Dan nanti juga ada kenaikan pada pos tabungan. Untuk total keseluruhan budget pengeluaran tidak tetap kali ini sebesar 1.850.000. Dan saat udah terencana seperti ini, jadi lebih tenang dalam membagi income. Setiap pos kebutuhan udah aman, termasuk kebutuhan prioritas. Jadi bisa belajar mencukupkan dan bersyukur atas rezeki yang kita terima. Lanjut, aku akan catat kategori dari pos pengeluaran tetap. Kategori ini ada beberapa pos tabungan ya. Jadi dengan belajar budgeting ini bisa membagi income gak hanya untuk kebutuhan saat ini, tapi juga sedikit menyisihkan untuk tabungan masa depan. Masih ada 3 pos tabungan utama yang aku buat. Yang pertama untuk tabungan modal, untuk investasi, dan dana darurat. Kali ini budgetnya masing-masing sebesar 100.000. Untuk pos dana servis dan dana kesehatan juga masih sama. Setiap bulan itu aku budgetkan sebesar 50.000. Untuk tabungan sinking fund ini sengaja aku tambah budgetnya karena ada kenaikan pada income. Jadi naik menjadi 400.000. Untuk dana sosial 300.000 dan iuran 50.000. Dan total keseluruhan budgetnya itu dari pengeluaran tetap sebesar 1.150.000. Untuk tabungan utama biasanya aku isi pas di awal budgeting, dan untuk sinking fund aku biasa update di minggu ketiga ya teman-teman. Untuk kategori sinking fund sendiri itu ada 3 pos. Jadi untuk semua tabungan ada 6 pos, dan juga masih ada saving challenge yang biasa aku isi dari budget sisa dan dari penghasilan tambahan. Untuk sinking fund aku bikin target sesuai budget yang dibutuhkan, tapi untuk ngisinya ini tetap menyesuaikan dengan income, jadi nggak pasti juga. Untuk nabung ini juga ngisinya tiap bulan. Aku pilih metode yang menyenangkan biar nabung ini lebih seru dan juga tidak memberatkan. Belajar budgeting ini menjadi rutinitas di tiap bulan, meski dalam prosesnya nggak selalu mudah, apalagi pas musim kondangan, seringnya ngebuat budgeting kita sedikit berantakan ya teman-teman. Dan belum lagi adanya kondisi atau situasi darurat yang membutuhkan budget yang lumayan besar. Jadi kita harus tetap semangat berproses, mulai mempersiapkan dari sekarang apa yang dirasa dibutuhkan.
Bisa juga untuk mulai memikirkan usaha sampingan yang mungkin bisa jadi tambahan dari budget yang kita butuhkan. Alhamdulillah aku udah selesai bikin rencana anggaran bulan November 2023. Nggak terasa sebentar lagi kita udah mau berganti dengan tahun yang baru. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan nanti tinggal isi untuk setiap pos di dompet pintar ini. Insya Allah aku akan share di video berikutnya. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan semoga bisa sedikit bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat dengan segala rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.